Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين آمين. Ikhwani fillah azza, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelisnya yang mulia. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini insyaallah mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi, humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu orang-orang yang duduk di majelis ilmu adalah orang yang duduknya tidak akan pernah membuat sengsara diri mereka. InsyaAllah duduknya kita di majelis ilmu menjadi sebab kita duduk nanti di syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah a'izza, insyaallah materi kita malam hari ini agak sedikit fokus, yaitu mengenal ta'rif ya atau sesuatu tentang bid'ah. Ini mulai karena ini selalu menjadi problematika di masyarakat kita. Saya sebagai pelaku dai dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur selalu mendapatkan konflik dari kalangan kaum muslimin itu antara dua kubu. Kubu pertama yaitu yang getol mendeklarasikan kata bid'ah itu. Dan kubu kedua adalah kelompok yang antipati terhadap kata bid'ah. Makanya kalau ada orang sebut kata bid'ah, oh ini ekstremis, oh ini dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah insya Allah kita akan meninjau bid'ah ini dalam perspektif ilmu, baik dalam ilmu nahwu atau kita kenal dengan ilmu lughah ya, ilmu bahasa, juga dalam perspektif usul fikih, dan nanti pada ujungnya kita akan mencocokkan hasil apa yang kita bahas dengan bagaimana komentar ulama terhadap kata ini, terhadap bid'ah ini, insyaallah. Baik, berlandaskan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kullu muhdatsatin kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadis sahih muttafaq alaih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saya tidak perlu memberikan baris, tapi insyaallah ikhwan bisa saja bacanya. Nah, ini menunjukkan program bahasa Arab kemarin insyaallah berhasil. Bisa baca Arab gundul. Baik, kita mulai dari kullu muhdatsatin bid'atun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan
segala sesuatu. Kata kullu itu kalau diterjemahkan secara tekstual artinya segala sesuatu, tiap-tiap. Segala sesuatu yang muhdatsah. Muhdatsah ini adalah dalam bahasa Arab sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Makanya juga kita ini disebut muhdatsah dalam bahasa Arab, dalam kaidah bahasa Arab, kehadiran manusia baru, benda baru, teknologi baru itu disebut muhdatsah atau sering dikenal dengan istilah hadis. Dalam ilmu akidah kita kenal Allah itu qadim, sementara makhluk adalah hadis. Allah itu zat yang kekal, tanpa awal dan tanpa akhir, sementara makhluk itu hadis baru. Muhdatsah dalam istilah bahasa Arab dia adalah sesuatu yang baru. Nabi mengatakan setiap yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah ini apa? Nanti insya Allah kita akan jelaskan secara bahasa. Kita bahas hadis dulu secara umumnya. Kita terjemahkan metafleksnya. Kemudian Nabi mengatakan wa kullu bid'atin, dan setiap yang bid'ah itu pasti sesat. Dolalah itu katanya umum. Jadi orang yang sesat di jalan itu disebutnya dhal. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat. Ulama menyebutkan tersesatnya Nabi bukan tersesat akidah, melainkan Nabi pernah jalan di sebuah padang pasir, kemudian karena itu padang pasir Nabi tersesat di jalan. Karena padang pasir itu Pak, kalau dia berhembus anginnya, gunungnya kadang pindah, sehingga Nabi saat itu tersesat di jalan. Maka Allah katakan kepada Nabi, wa wajadaka dhallan, kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan tersesat. Yang dimaksud adalah tersesat di jalan. Fahada, kemudian kami berikan engkau petunjuk agar sampai balik lagi ke kota Makkah saat itu. Jadi dhalalah ini bisa maknanya tersesat secara akidah, tersesat di jalan, tersesat apapun. Karena kalimatnya umum. Nanti kenapa sebab umumnya kita sebutkan. Dan terakhir Nabi mengatakan wa kullu dhalalatin, dan setiap yang sesat pasti di neraka. Ini kalau terjemah dan terleksnya seperti itu. Baik, kita akan tinjau dalam segi bahasa atau ilmu nahwu. Kalau istilah bahasa Inggris itu adalah ilmu grammar. Baik, kata kullu dalam bahasa Arab itu dikatakan fungsinya adalah tufidul umum. Jadi kata kullu ini fungsinya adalah tufidul umum. Untuk menunjukkan keumuman lafaz. Artinya kata kullu ini masuk semuanya apapun tanpa terkecuali. Ini kaidah dasarnya. Jadi kalau ada dikatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kalimat hakiki. Jadi kullu ini dalam bahasa Arab dia ilmu nahwu, dia adalah tufidul umum untuk menunjukkan keumuman lafaz. Tapi fungsi kata kullu tidak hanya tufidul umum, jangan dipotong sampai sini. Sebab di dalam Alfiyah Ibn Malik juga dikatakan bahwasanya fungsi dari kata kullu adalah amun makhsusun ba'. Nah, ini kita belajar sedikit ilmu nahwu. Makhsusun ba'du. Apa maksud dari kata amun makhsusun ba'? Adalah kalimat yang umum tapi juga menunjukkan kekhususan. Jadi kata kullu itu memang nampak zahirnya dia menunjukkan keumuman. Artinya siapa yang digolongkan oleh kata kullu pasti masuk semuanya. Tapi dalam satu waktu yang bersamaan dia menunjukkan kekhususan. Sebenarnya yang diinginkan dari kata kullu itu adalah untuk menunjukkan kekhususan. Dalilnya di mana Ustaz? Baik, kita sebutkan dalilnya.
sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Kahfi. Manakala Allah menceritakan waktu itu Nabi Musa diminta belajar oleh seseorang laki-laki di pinggir laut. Kemudian mereka naik ke atas kapal. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Fa'ibaha, melubangi kapal itu. Maka kemudian ketika kapal itu dilubangi, Nabi Musa bertanya, mengapa engkau melubangi ini kapal? Ini kapal bukan kapal, kok dilubangi? Maka kemudian lelaki tadi, sebagai ulama mengatakan dia adalah Nabi Khidir. Tapi kepastiannya tidak ada, ya, itu hanya asumsi oleh para ulama tafsir saja. Maka lelaki tadi mengatakan, ini kapal punyanya wa amma safinatu lil masakin, kata dia. Ini kapal punyanya orang miskin. Fa'aradtu an a'ibada, aku ingin untuk melubanginya. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Di sini kita fokus kepada lafaz ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Ya'khudhu kulla safinatin ghasban. Baik. Kata lagi itu, aku menginginkan untuk melubangi kapal itu karena ini kapal punya orang miskin, sementara di tengah laut sana ada bajak laut yang siap ya'khudhu kulla safinatin ghasban, yang siap mengambil semua kapal secara paksa. Pertanyaannya, apakah kata kullu di sini adalah menunjukkan kata keumuman? Berarti kalau kita katakan iya, maka kapal yang rusak, kapal yang rongsok, kapal yang jauh, kapal yang tidak terjangkau masuk dalam kategori ini. Tapi realitanya yang tidak. Mereka hanya mengambil, ya, malikun tadi atau perompak tadi hanya mengambil kapal yang dekat, yang terjangkau. Kemudian kapal yang sehat. Makanya lelaki tadi melubangi kapal yang kecil tadi yang mereka tunggangi agar apa? Agar kemudian kapal itu dinilai rusak oleh perompak tadi supaya tidak diambil. Sehingga walaupun ada kata kullu di sini, sebenarnya ada kekhususan yang diinginkan. Kekhususannya apa? Hanya untuk kapal-kapal yang sehat. Jelas di sini Bapak. Jadi sebenarnya kata kullu itu memang tufidul umum, tapi secara kaidah nahwu dia juga bermaksud amun maksusul al-ba'd, ya, umumnya tapi untuk mengkhususkan sesuatu. Baik, Ustaz, bagaimana dengan ayat kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Memang setiap yang bernyawa yang Allah ciptakan di alam semesta ini akan merasakan kematian. Tapi ada beberapa makhluk Allah yang nanti di hari kiamat dia tidak mati. Siapa? Yang pertama al-jannah, surga. Surga tidak Allah matikan, tapi dia tetap menjadi makhluk karena dia ada permulaan. Allah tidak matikan surga dan dia makhluk punya nyawa. Dan suatu ketika Allah pernah berkata-kata dengan surga. Di hadis di tentang bulan Ramadan, manakala masuk bulan Ramadan Allah perintahkan kepada surga, ista'iddi wa tazayyani, bersiap-siaplah engkau wahai surga dan hiaslah dirimu wahai surga. Artinya Allah berkata-kata terhadap surga, dia punya nyawa, dia hidup. Begitu pula neraka. Tapi faktanya surga dan neraka saat itu nyawanya tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun dalil yang menunjukkan arasy-Nya Allah akan mati manakala hari kiamat itu tiba. Artinya setiap kata kullu itu pasti ada taksis, pasti ada pengkhususan. Jadi walaupun kalimatnya ini umum, selalu ada pengkhususan di dalamnya. Baik, sampai sini bisa diikuti Bapak. Kita pelan-pelan nih, tinjau dari segi bahasa. Kemudian kita beranjak kepada
kata bid'ah. Tadi sudah kita bahas tentang qulu. Dan fun fact, ikhwan, ada satu kitab yang membahas tentang kata qulu, ditulis oleh ulama Suriah, jumlah halamannya 500 lebih, hanya untuk berbicara qulu. Qulu kalau ketemu alif lam, qulu kalau ketemu nakirah, qulu kalau ketemu jamak, qulu kalau ketemu mufrad, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 500 halaman. Jadi ini untuk membahas kata qulu. Jadi kita hanya sedikit singkat, Pak. Mulai pusing udah. Baik, lanjut, kita masih berbicara tentang kaidah nahwu atau ilmu bahasa Arab lughahnya. Kemudian kata bid'ah. Apa itu bid'ah? Kalau kita selalu katakan yang ada contoh. Ya, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Al-Farisi dalam Mu'jam Al-Farisinya. Setiap kata yang tersusun dari ba, dal, dan ain ini menunjukkan adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ya. Sesuatu yang baru yang tidak ada contoh sebelumnya itu adalah bid'ah. Dia tersusun dari 3 kata, ba, da, dan ain. Jadi kalau kita katakan bid'ah di sini dalam kajian bahasa Arab, ya, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Al-Farisi dalam mu'jamnya, adalah segala sesuatu yang tidak pernah dicontohkan sebelumnya, tidak pernah ada contoh sebelumnya. Ya. Ini kita belum masuk ke komentar ulama. Baik, selanjutnya, tadi saya sebutkan di sini maknanya dia umum karena setiap kalimatnya bentuknya adalah nakirah. Ya. Nakirah itu juga salah satu fungsinya untuk menunjukkan keumuman. Jadi dhalalatun di sini memang sesat, tapi sesatnya kalimatnya umum, apapun. Ya. Apapun. Baik, sudah kita jabarkan tentang segi bahasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita beranjak ke selanjutnya. Ini baru tentang bahasa Arabnya. Ada? Belum ada. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita akan masukkan kepada komentar para ulama mengenai kullu bid'atin ini. Ya. Jadi kita tidak berasumsi dengan asumsi kita. Kenapa penting komentar ulama untuk kita ikut sertakan di dalam pembahasan kita pada malam hari ini? Karena mereka itulah yang menjadi corong untuk kita mengambil faedah dari hadis ini. Baik, pertama kita sebutkan komentar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawiyahnya beliau yang disyarah oleh beliau sendiri. Juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim karangan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi itu sepakat kepada Al-Imam Syafi'i karena beliau mengatakan bahwasanya bid'ah itu, ya, dari pemahaman hadis ini terbagi menjadi 2. Ada bid'atun hasanatun, ada bid'atun sayyi'ah. Dari mana dalilnya? Dari tadi, Pak, yang kami sebutkan dari dalil lughah. Karena kata kullu ini tidak selalu bermakna semua. Dia ada amun makhsusul ba'd. Dia ada keumuman yang bisa mengkhususkan. Artinya kalau kita boleh terjemahkan secara kaidah bahasa Arab, tidak semua yang baru itu bisa disebut sebagai bid'ah. Dan memang faktanya seperti itu. Tidak semua sesuatu yang baru di dunia ini disebut sebagai bid'ah. Dan tidak semua yang bid'ah itu bisa dikategorikan sebagai yang sesat. Lurus kan ujungnya gimana? Sama, Pak. Dan tidak semua yang sesat itu ujungnya neraka, karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa wajadaka dhalan fahada. Nabi disifatkan dengan kesesatan, tapi sesatnya itu bukan sesat akidah, sesat di jalan. Dan Nabi tidak masuk ke dalam neraka. Keyakinan kita Nabi SAW berada di dalam surga. Bahkan beliau adalah pemimpin manusia untuk memasuki surga. Selalu ada taksis di dalamnya, sehingga ulama usul fikih menetapkan satu kaidah,
Ya, apa kaidahnya? Likulli syai'in mustasna. Nah, ini kaidah yang paling gampang untuk kita ingat. Kesimpulan dari semua yang tadi kita bahas dalam kaidah lugah disimpulkan oleh ulama usul fikih. Likulli syai'in mustasna. Likulli syai'in mustasna. Segala sesuatu pasti ada pengecualian. Yang tadi kita bahas panjang, ini yang disimpulkan oleh ulama usul fikih adalah segala sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Sesuatu yang baru itu pada prinsipnya disebut bid'ah, tapi ada sesuatu yang lain yang tidak bisa disebut sebagai bid'ah. Segala sesuatu yang bid'ah itu pasti ujungnya adalah sesat, tapi tidak semua yang bid'ah itu ujungnya sesat. Karena tadi amun maksusul ba'd, kalimat umum yang kemudian dikhususkan untuk yang bersifat khusus. Al-Imam Nawawi, Al-Imam Syafi'i, apa kita bisa sebut dia ashabus syufa'. Ya, dari kalangan mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwasanya bid'ah itu terbagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada yang namanya bid'ah hasanah, ada yang namanya bid'ah sayyi'ah. Ya, yang tadi yang saya sebutkan dalilnya dari itu, Pak. Dari kaidah bahasa Arab yang tadi kita jabarkan, karena itu di syai'in mustasna, segala sesuatu itu pasti ada pengecualiannya. Dan pengecualiannya itu pasti lawan dari yang dikecualikan. Ya, baik. Di sini ashabus syufa' ya, seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Muzani, ya, Al-Imam Rafi'i, Al-Imam Nawawi, beliau semua berpendapat bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Juga berlandaskan kepada hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajru fa'ilihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dengan derajat hadis yang hasan sahih. Nabi mengatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajru fa'ilihi." Nabi mengatakan man sanna. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, pasti kita akan mengatakan barang siapa yang menyunahkan di dalam Islam sunnah yang baik, kan gitu, Pak. Tapi sebenarnya maknanya bukan itu. Kalimat sanna di dalam ilmu bahasa Arab itu adalah mubtada'ah, barang siapa yang memulai perkara yang baru. Jadi ketika dikatakan man sanna di sini, oh enggak Ustaz, maksudnya adalah barang siapa yang menyunahkan. Baik, kita pakai makna itu. Barang siapa yang menyunahkan di dalam Islam sunnah yang baik, berarti kalau begitu di dalam Islam ada sunnah yang baik, ada sunnah yang tidak baik. Begitu pemahamannya? Enggak, Pak. Karena dalam usul fikih itu selalu ada yang menekan dalam satu lafaz, yaitu mafhum mukhalafah. Kalau di sini disebutkan ada sunnah hasanah, pasti lawannya ada sunnah sayyi'ah, sunnah yang buruk. Sehingga tidak pantas kalau kita di depan ini mengartikan man sanna itu adalah barang siapa yang membenarkan. Yang paling cocok adalah man sanna ay man ibtada'a, barang siapa yang memulai perkara yang baru di dalam Islam, perkara baru yang baik. Cocok maknanya, Pak. Tapi kalau kita katakan sunnah yang baik, berarti ada sunnah yang buruk. Tapi kalau kita katakan perkara baru yang baik, maka ada perkara baru juga yang buruk, masuk saja. Dan kita tidak berani mengatakan ada sunnah Nabi yang buruk, itu tidak ada. Sunnah Nabi semuanya baik. Man sanna ay man ibtada'a, barang siapa yang memulai perkara baru di dalam Islam, perkara baru yang baik, maka baginya adalah pahala bagi orang yang mengikutinya, yang mengerjakan setelahnya. Dari sini komparasi dua hadis ini, walaupun nampak zahirnya bertentangan, namun dalam kaidah usul fikih ulama Syafi'iyah menetapkan
melakukan al-jam'u baina adillatain, maka lahirlah kesimpulan ini. Di sini disebutkan ada bid'ah yang buruk. Di sini disebutkan ada bid'ah yang baik. Lahirlah maka kemudian ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Jadi ketika Al-Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu bukan atas dasar pemikiran beliau sendiri, tapi juga berlandaskan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ingin sedikit menasihatkan, jangan sampai keluar dari lisan kita kata-kata yang mengatakan, kamu mau ikut Imam Syafi'i atau mau ikut Nabi. Ini perkataan jahil. Karena Al-Imam Syafi'i juga berdalil. Al-Imam Nawawi juga berdalil. Sehingga kemudian tidak pantas kita menuduh Al-Imam Syafi'i dengan tuduhan yang seperti itu. Lalu bagaimana komentar ulama lain tentang bid'ah? Banyak, Pak. Bid'ah ini difahami oleh para ulama bukan hukum. Hukum taklifi itu ada berapa, Pak? Ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum taklifi. Lalu bid'ah ini di mana? Bid'ah ini diletakkan oleh para ulama sebagai mustalah atau sebagai istilah. Dia bukan hukum. Oleh karenanya di dalam Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah Sahih Bukhari, manakala meninjau hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya ulama pun membagi bid'ah itu dalam hukum taklifi. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang makruh, dan ada bid'ah yang haram. Karena bid'ah itu difahami dalam kaidah bahasa adalah sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru tidak ada hukum sampai kemudian kita tetapkan hukum taklifinya. Mulai panas sudah ini. Udah mulai panas ya. Baik, ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan, wa qad qasama al-ulama'u al-bid'ata min haitsul lughah. Sesungguhnya para ulama telah membagi bid'ah itu dalam 5 pembahagian dalam tinjauan bahasa. Fal muharramah. Yang pertama adalah bid'ah yang muharramah, yang diharamkan. Seperti apa? Bid'ah aqidiyah. Ya, bid'ah akidah yang dilakukan oleh orang-orang yang melanggar akidah itu sendiri. Contoh, orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan bahwasanya Allah menciptakan makhluk kemudian meninggalkan makhluknya, tidak menciptakan rizki, tidak menciptakan kesenangan dan kebahagiaan. Ini bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Kemudian lagi seperti bid'ahnya kaum Rafidhah, pencaci sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridwanullahi alaihim. Ini termasuk daripada bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Kemudian lagi orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, perkara baru namun menyelisihi daripada apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Keyakinan kita Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sifatnya qadim, bukan muhaddath, bukan makhluk. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka dia menyelisih daripada syariat Nabi SAW. Jatuhlah dia ke dalam perbuatan bid'ah munkarah atau bid'ah yang muharramah, yang diharamkan. Kemudian lagi kaum Jabriyah, orang-orang yang terlalu pasrah terhadap takdir, juga masuk jatuh di dalam perbuatan bid'ah yang munkarah atau bid'ah muharramah yang diharamkan. Nah, ini contoh bid'ah yang diharamkan. Kemudian yang kedua ada bid'ah yang wajib. Gimana Ustaz bid'ah wajib? Kok ngeramput itu? Iya, bid'ah yang wajib itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karaddi ala haula'i, yaitu seperti menjawab tuduhan orang-orang yang tadi kita sebutkan. Tuduhannya orang-orang Rafidhah mengatakan sahabat Nabi itu di neraka. Kita harus balas tuduhan itu. Menjawab tuduhan itu adalah wajib.
Karena perbuatan Rafidhah itu adalah baru, tidak ada di zaman Nabi, muhadats kan, bid'ah dia. Dan menjawabnya pun otomatis menjadi bid'ah. Yang satu bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan, yang satu menjadi bid'ah yang wajib karena kita menjawab daripada pertanyaan yang bid'ah tadi. Ya, menjawab pertanyaan ahlul bid'ah juga termasuk daripada kewajiban. Tapi ahlul bid'ah yang memang menyelisihi daripada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ada bid'ah mandubah, bid'ah yang disunnahkan. Seperti apa? Kal iqamati rubati wal madaris. Seperti mendirikan tempat-tempat pendidikan, sekolah, ma'had, pondok dan lain sebagainya. Di zaman Nabi tidak ada pondok. Kalaulah kemudian Nabi itu ingin membangun pondok, mampu nggak Pak? Saya ingin tanya. Nah, kalau di zaman Nabi ingin bangun pondok pesantren, mampu nggak Pak? Mampu. Tapi Nabi tidak lakukan. Apakah itu berarti perbuatan itu tercela? Tidak juga. Justru dia menjadi salah satu sarana kita sekarang untuk belajar agama. Maka karena dia menjadi salah satu sarana untuk menghantarkan kita kepada kebaikan, maka jatuhlah dia kepada perbuatan yang sunnah. Maka jadilah dia bid'ah yang sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah bid'ah yang makruh. Ya. Bid'ah yang mubah, mohon maaf. Wal mubahatu katawsi'i fil ma'akil wal masyarib wal malabis wa qad yakunu ba'da dhalika makruhan aw khilafal aula wallahu a'lam. Seperti kemudian kita menjeniskan makanan-makanan yang baru, minuman-minuman yang baru, pakaian-pakaian yang baru. Karena pakaian Nabi dulu apa Pak? Gamis, sarung, imamah, jubah. Tidak ada hem, koko, celana dan lain sebagainya. Dan ini dalam lughah, dalam bahasa disebut sesuatu yang bid'ah, yang baru. Dan fun fact, ya, fakta unik, dahulu di Mekah itu di tahun 70-an 60-an kan Mekah itu dulu Pak tidak masuk listrik di zaman 60-an ke bawah. Begitu kepemerintahan Saudi sudah rapi, mulailah pemerintah Saudi ingin memasukkan listrik ke dalam Mekah, tanah haram, Mekah dan Madinah. Dan saat itu ada beberapa ulama yang menentang, mengatakan listrik itu adalah bid'ah. Nah, kalau kita tinjau secara lughah, secara bahasa, memang listrik itu perkara yang baru, bid'ah. Tapi apakah dia bid'ah yang tercela? Maka jawabannya adalah tidak. Dia statusnya boleh-boleh saja. Listrik itu boleh-boleh saja, mubah. Begitu pula pakaian, ya, kendaraan yang baru-baru sekarang statusnya mubah-mubah saja selama dipergunakan untuk yang baik. Dan yang terakhir, kalau sampai berlebihan batas tertentu maka menjadi makruh. Di sinilah dia jatuhnya menjadi bid'ah yang makruh. Nah, ini yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari syarah daripada Sahih Bukhari. Kembali kita kepada pembahasan bid'atul hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Lalu kalau begitu Ustaz, apa konklusinya? Apa yang dimaksud dengan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Maka bid'ah hasanah adalah fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, yaitu perkara baru yang sesuai sepemikiran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan syariat Nabi. Sementara bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah adalah yang menyelisihi syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah itu yang ditetapkan oleh Ashabus Syufa, ya, kalangan dari Syafi'iyah dan juga para ulama yang lain dari Malikiyah dan Hambali. Ya, bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah pun juga menetapkan hal itu. Hanya saja beliau tidak eksplisit mengatakan ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Karena secara faktanya Al-Imam Ibnu Taimiyah punya amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Taimiyah itu Pak, kalau setiap habis sholat subuh beliau menghadap ke arah matahari, kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 11 kali.
Membaca Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bid'ah bukan? Kita katakan dia bid'ah. Tapi apakah bid'ah ini termasuk yang haram, yang wajib, yang sunnah, yang mubah, atau yang makruh? Selama itu perbuatan khair dan dia bukan termasuk daripada ibadah mahdhah, ibadah ritual, maka sah-sah saja orang itu berinovasi dalam ibadah yang bukan ritual, karena asal hukumnya boleh. Kan seperti itu. Yang dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Dan prakteknya juga ulama-ulama kita di Saudi ya, itu mempraktekkan perbuatan bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Berdoa khatam Quran di dalam sholat di malam ke-27. Ya kan Pak? Biasanya imam-imam haram itu kalau sudah malam 27 mereka adakan khatam. Makanya nanti surah yang dibaca mereka dari surah Ad-Duha sampai habis tuh. Nanti begitu akhir sholat mereka akan berdoa secara khusus untuk mengkhatamkan Quran itu di dalam sholat. Ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi, tidak pernah terjadi di zaman sahabat, tidak pernah terjadi di zaman tabi'in, juga tidak pernah terjadi di zaman tabi'ut tabi'in. Maka kita katakan secara bahasa dia bid'ah. Tapi apakah bid'ahnya itu munkar? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dia termasuk daripada bid'atun hasanah. Ya, begitu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pembahasan bid'ah ini sebenarnya dalam penelitian Al-Fakir, penelitian saya sebenarnya sudah final. Karena ulama kita sudah membahas habis ini, dan dalam prakteknya pun dari sahabat Nabi sampai para ulama-ulama mutaakhirin kita melakukan perbuatan bid'ah. Contoh perbuatan bid'ah yang terjadi di zaman sahabat Nabi SAW yaitu pembukuan Al-Quran. Waktu itu Sayyidina Umar mengatakan untuk membukukan Al-Quran, berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ini sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, innaha bid'atun. Wahai Umar, sesungguhnya dia adalah perbuatan bid'ah, membukukan Al-Quran itu. Karena dahulu Al-Quran itu dihafal, bukan dicetak. Dan saat terjadi peperangan Siffin yang kita kenal itu terbunuhnya ratusan penghafal Al-Quran, menyebabkan Sayyidina Umar khawatir kalau Al-Quran ini bisa-bisa umurnya tidak panjang, karena penghafal Al-Quran dibunuh banyak saat itu. Maka Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Reaksi dari Sayyidina Abu Bakar mengatakan, inna bid'atun, itu adalah perbuatan bid'ah. La ya'malahu Rasul, dan Nabi tidak pernah melakukan itu, padahal Nabi mampu. Maka kemudian Sayyidina Umar menjawab dengan bersumpah kepada Allah, wallahi innaha khairun. Demi Allah, wahai Abu Bakar, sesungguhnya perbuatan membukukan Al-Quran itu adalah perbuatan baik. Sayyidina Abu Bakar bilang bid'ah. Kata Sayyidina Umar, tapi baik. Berarti seakan-akan Sayyidina Umar mengisyaratkan ada bid'ah yang baik. Yang terjadi di zaman Sayyidina Umar saat mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih. Sahabat Ubay bin Ka'ab saat itu protes kepada Sayyidina Umar, ya Umar, innaha bid'atun. Wahai Umar, ini yang kamu kerjakan, mengumpulkan orang-orang untuk sholat berjamaah, sholat tarawih, adalah perbuatan bid'ah. La ya'malahu Rasul wa la ya'maluhu Abu Bakar. Nabi tidak melakukannya, bahkan Sayyidina Abu Bakar tidak pernah melakukannya. Apa jawaban Sayyidina Umar? Wa ni'matul bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Sayyidina Umar mengatakan ada sebaik-baik bid'ah, berarti ada bid'ah yang baik selama tidak mengingkari sunnah. Nah, pertanyaannya sekarang untuk menetapkan ini tidak keluar dari syariat atau tidak, itu gimana? Disinilah letaknya ilmu, usul fikih, usul tafsir, usul lughah, ilmu usul, agar kemudian kita tidak serampangan di dalam menghakimi,
dalam menghukumi dan menghakimi. Ya, seperti itu. Dan ini yang kami selaku Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim memandangnya terjadi banyak konflik di masyarakat. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tidak berkompetensi untuk menetapkan apakah ini sesuai dengan syariat atau tidak ikut berbicara. Nah, ini yang kemudian membuat konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Karena bagi kami ahlul ilmu, ya sudah, ini sudah final. Kita sudah mengenal ini, Pak, ini dari zamannya siapa? Dari zamannya Imam An-Nawawi, dari zamannya Imam Syafi'i, kurun waktu keempat. Artinya pembahasan itu sudah habis dan tidak perlu lagi untuk kita saling gontok-gontokan, saling kemudian meributkan antar satu pendapat dengan pendapat yang lain karena sudah habis dibahas oleh para ulama kita. Nah, begitu. Sehingga tugas kita sekarang adalah memperluas wawasan kita. Yang mana wawasan tadi mudah-mudahan bisa menghantarkan kita kepada taat kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuannya. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagai pembuka dari bab bid'ah, ada yang mau ditanyakan? Tafadhal. Ya, silakan. Ini seru nih pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kunut. Masih dalam benak saya masih menjadi pertanyaan apakah kita ataupun tidak. Kemudian yang kedua, sering kali itu mengazani mayit dalam bentuk bisa itu apakah termasuk bid'ah yang baik atau yang itu serius. Masih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi biar sekalian, atau kita jawab ini dulu. Baik, mengenai kunut subuh jamaah sekalian, ulama itu sudah, saya boleh katakan juga sudah final dalam menetapkan hal ini. Hanya saja kita terkadang itu tidak memiliki satu adabnya para ulama. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh bid'ah. Al-Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Tapi begitu Al-Imam Syafi'i datang sholat di masjidnya Hanafiyah, beliau nggak kunut. Kenapa? Beliau katakan, aku tahu kalian menganggap kunut subuh itu bid'ah. Karena riwayat yang sampai kepada Al-Imam Abu Hanifah adalah riwayat yang dari sahabat Nabi, riwayat yang marfu', yang tidak sampai ke Nabi. Waktu itu ada salah seorang anak bertanya kepada sahabat Nabi SAW, wahai ayahku, engkau sholat di belakang Rasulullah, sholat di belakang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, apakah mereka kunut? Maka ayah tadi mengatakan, innaha bid'atun, wahai anakku, sesungguhnya itu adalah bid'ah. Riwayat ini yang sampai kepada Imam Abu Hanifah. Karena dahulu Pak, akses hadis itu tidak semudah sekarang. Karena kalau memang akses hadis harus berangkat ke sana, perlu biaya, perlu waktu, perlu tenaga. Dan saat itu Imam Abu Hanifah sudah menjabat sebagai mufti mujtahid di daerah Kufah dan Basrah. Sehingga kemudian waktu beliau sangat terbatas sekali. Belum lagi beliau saat itu memerangi orang-orang ahlul mulhid, orang-orang yang ateis. Di zaman beliau itu banyak sekali orang-orang ateis yang kemudian mengembangkan pemikirannya sehingga beliau fokus untuk bahasanya menghajar mereka gitu. Nah, sementara riwayat yang sampai kepada Al-Imam Syafi'i, juga riwayat yang sampai kepada Imam Malik, itu adalah riwayat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Maka kemudian perawi mengatakan wa amma fi subhi, adapun dalam sholat subuh, Nabi itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh hatta faraqad dunya, sampai Nabi memisahkan diri dari dunia. Artinya sampai wafat Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh. Riwayat ini yang sampai kepada Al-Imam Syafi'i, juga sampai kepada Imam Malik. Hanya saja nanti prakteknya kalau Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku. Jadi begitu selesai surah Allahu Akbar tidak ruku tapi langsung
kunut itu tata caranya kunutnya Malikiyah. Dan mereka mengakui ada kunut subuh itu. Nah, ini sudah habis pembahasan ini karena ulama Hanafiyah berpegang teguh dengan apa yang mereka pegang, ulama Syafi'iyah juga berpegang teguh terhadap apa yang mereka pegang. Sikap kita lah yang kemudian menunjukkan seakan-akan ini menjadi problema yang besar. Padahal ini sudah habis. Imam Syafi'i mencontohkan begitu beliau kemudian sholat di tempatnya Hanafiyah, beliau nggak mau kunut. Syekh Ibnu Utsaimin, karena saya punya guru itu alumni Madinah dan salah satu termasuk muridnya Syekh Utsaimin. Saya masih punya Pak di kitab Bulughul Maram saya, dan saya minta langsung catatan aslinya waktu beliau mengaji kepada Syekh Utsaimin di Madinah. Syekh Utsaimin itu berpesan kepada murid-muridnya, kalau kalian sholat di belakang orang yang kunut, fa'amin, maka katakanlah amin. Ini pesannya Syekh Utsaimin. Sebenarnya ini hanya permasalahan kita mau tasamuh atau tidak, mau toleransi atau tidak. Jadi bukan ini permasalahan apakah ini bid'ah atau tidak, sudah dibahas ulama. Itu kita tinggal pilih mana menurut kita pendapat yang paling mendekati kebenaran versi kita. Kita tinjau dalil-dalilnya. Apa dalil-dalil Syafi'iyah? Oh ini. Apa dalil-dalil Hanafiyah? Oh ini. Mana yang menurut kita yang lebih selamat? Nah, silakan pegang pendapat itu dan pegang kokoh pendapat itu. Namun kita harus punya adab dalam berbeda pendapat. Yang hilang dari talibul ilm, yang hilang dari para penuntut ilmu sekarang di zaman kita sekarang adalah adabul ikhtilaf, adab saat berbeda pendapat dengan orang yang berbeda. Seakan-akan semua orang harus sama. Yang kunut memaksa orang lain yang tidak kunut harus kunut. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula yang tidak kunut memaksa orang yang kunut harus tidak kunut. Ini bukan adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sekali kemudian menceritakan kisah, ya, ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam tarikhnya. Ada dua sahabat Nabi, ya. Kalau saya tidak salah adalah Sayyidina Abdullah ibn Umar dan juga Sayyidina Abdullah ibn Abbas, tentang salat qabliyah isya. Mohon maaf, tentang salat sunnah di Mina, ya. Tentang salat sunnah di Mina. Nabi itu mencontohkan salat sunnah di Mina berapa rakaat? 2 rakaat salat sunnah di Mina. Tapi prakteknya sahabat Sayyidina Abdullah ibn Umar mengerjakan sholat 4 rakaat. Sampai saat itu Sayyidina Abdullah ibn Abbas geram sekali dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar, sampai bahkan mengeluarkan statement yang sangat tajam kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar. Akhirnya Sayyidina Abdullah ibn Abbas saat itu termenung, duduk. Begitu beliau sadar, beliau pergi ke Mina, balik lagi ke Mina, kemudian mengerjakan sholat 4 rakaat di Mina. Padahal beliau adalah orang yang kemudian mentahdzir Sayyidina Abdullah ibn Umar. Maka kemudian sahabat yang lain bertanya, wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu mentahdzir Abdullah ibn Umar terhadap perbuatan dia mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat di Mina? Apa kata beliau? Al-ikhtilafu qabih. Berbeda, maksudnya yang saling sampai gontok-gontokan, memaksa kehendak dan lain sebagainya, qabihun, buruk, karena hanya akan melahirkan perpecahan. Allah perintahkan kita apa Pak di dalam Al-Quran? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa perintah setelahnya? Wala tafarraqu, jangan cerai-berai. Apalagi hanya perkara-perkara furu'iyah ijtihadiyah. Kita harus punya sifat lapang dada kepada orang yang berbeda pandangannya dengan kita. Nah, ini yang kemudian sifat ini terkadang mulai hilang dimiliki oleh para penuntut ilmu di era sekarang. Jadi menurut saya itu sudah habis Pak. Tidak perlu untuk kita ributkan kembali. Saya pribadi mau sholat yang kunut gak kunut, saya gak ribut.
Karena kalau kita ribetkan itu, ada perkara yang jauh lebih dahsyat yang harus kita pikirkan. Apakah sholat kita diterima atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana keikhlasan hati kita saat menghadap kepada Allah, bagaimana pengagungan kita di dalam ibadah kita kepada Allah, itu yang kita pikirkan. Kira-kira sholat kita sudah sah atau tidak, Fatihah kita sudah benar atau tidak, ruku kita sudah benar atau tidak, sujud kita sudah benar atau tidak, itu yang kita pikirkan. Bukan perkara-perkara kecil lalu dibesar-besarkan. Yang kedua, perkara azan mayyit. Sebenarnya sunnahnya itu seperti ini, Pak. Dan ini yang sering dilakukan oleh para ulama kalau beliau-beliau itu wafat, adalah menguburkan mayit saat azan sholat. Itu sunnahnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Jadi kesunahannya itu bukan mengazankan mayit secara khusus di dalam liang lahat, tapi ikut mendengarkan azan saat waktu sholat tiba. Makanya para ulama itu kalau mereka wafat kebanyakannya dikubur tepat waktu azan, sehingga nanti sholatnya ditakhir sedikit, diakhirkan sedikit. Begitu selesai menguburkan, barulah mereka berombong-rombongan pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Ini yang sunnah. Adapun mengazankan mayit ya secara khusus, ya ulama berbeda pendapat. Tapi saya pribadi menghukumi itu makruh. Berpegang kepada karena tidak ada satupun contohnya dari salaf kita, bahkan dari para ulama. Ia ada, tapi itu bukan diazankan di dalam liang lahat, melainkan diazankan tepat bersamaan dengan waktu sholat. Tapi bagaimana Ustaz dengan yang melakukan azan kepada mayit? Mereka itu punya dalil, Pak. Dalilnya apa? Qiyas. Qiyasnya apa? Qiyas terhadap anak bayi yang baru dilahirkan. Jadi mereka itu punya qiyas, sebagaimana manusia baru pertama kali menyentuh dunia dikenalkan dengan nama Allah, maka saat mati juga diingatkan dengan nama Allah. Qiyas mereka. Dan ini juga perkara furu'iyah, bukan perkara usul. Nah, tugas kita adalah saling toleransi. Kalau nanti kita mati nggak mau diazanin, ngomong. Nanti kalau aku mati aku nggak mau diazanin, hak kita. Kalau kita nanti pas saat kita mati mau diazanin, ngomong, nanti aku mati diazanin. Kalau saya sudah wasiat, Pak, saya sudah bikin wasiat saya dikuburkan saat waktu sholat, saat azan. Jadi sebelum azan sudah berangkat, begitu masuk yang lahat pas dengan suara azan. Itu yang sunnah. Dan ini yang sebagian ulama sejarah mengatakan Nabi itu dikuburkan seperti itu. Sallallahu alaihi. Jadi bukan diazankan khusus di dalam kuburan, tapi membersamai dengan suara azan waktu sholat. Allahu a'lam. Fadhal. Kalau ada lagi, masih ada waktu kurang lebih 5-10 menit. Tidak ada? Cukup? Mudah-mudahan penjelasannya jelas, Pak. Dan memang pengajian kita malam hari ini harus sedikit fokus sedikit. Ya. Kunut. Ya, saya sepaham dengan Antum, alhamdulillah. Jika saya sudah tidak lagi menurut, saya pun mengajukan sesuai dengan tadi fatwanya dari beberapa ulama salaf. Tapi kalau semisal kita jadi imam tamu dalam suatu masjid yang tidak melaksanakan kunut, lalu kita kunut, apakah ahsan di sini, Ustaz? Baik. Dalam hal ini terkadang imam itu punya kebijaksanaan sendiri, Pak. Karena kita sudah tahu bahwasanya dalam bab kunut itu ada khilaf, dan barangkali si imam ingin mengajarkan bagaimana cara kunut subuh, karena harus praktek. Dan orang yang tidak kunut tidak mungkin dia akan mempraktekkan kunut subuh. Husnuzan kita, imam-imam tamu yang datang itu barangkali mereka ingin mengajarkan bagaimana tata cara kunut subuh. Toh juga kunut subuhnya tidak setiap hari, sesekali. Nah, itu baik sangka kita. Tapi untuk kebijaksanaan, menurut pandangan saya ini kurang bijak. Menurut pandangan saya. Kenapa? Karena hanya akan membuat gaduh satu tempat. Ini saya waktu di Yaman dulu, Pak. Ada satu kampung itu
mereka adalah muridnya di situ satu kampung muridnya Syekh Utsaimin dan juga pernah belajar kepada Syekh Muqbil Al-Wadi'i dari Yaman. Tapi ajaibnya di kampung itu mereka kunut. Mereka kunut subuh. Kami kira mereka tidak kunut, ya, karena terlihatlah kita tidak usah bohong bahwasanya orang-orang yang tidak mengerjakan kunut subuh itu nampak, ya. Dari gaya bicara, kemudian muamalahnya. Saat itu saya ada tugas dakwah di kampung itu. Akhirnya saya mengira bahwasanya kampung itu tidak kunut subuh. Akhirnya saya nggak kunut subuh. Waktu itu dakwah dan kebetulan ditunjuk jadi imam di Yaman itu. Setelah sholat, ternyata saya dimarahin sama pengurusnya. Kami di sini kunut subuh begini. Oh, saya ternyata paham. Ternyata kalau kita menyelisihi tradisi suatu tempat itu pasti akan membuat sebuah permasalahan. Tapi jamaah sekalian, saya ingin mengatakan begini. Mau sampai kapan kita terjebak di dalam pertikaian yang seperti ini? Alangkah lebih baiknya kemudian kalau kita menanamkan sifat toleransi. Siapapun imamnya, ikuti saja. Selama tidak masuk dalam kategori ahlul bid'ah yang dikategorikan oleh Imam Nawawi. Siapa mereka? Rafidhah, kemudian Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah. Maka siapapun ju'ilal imam liutamma bih. Siapapun yang ditunjuk jadi imam, maka hendaknya diikuti. Barangkali dia ingin mengajarkan sesuatu. Barangkali. Karena kita tidak pernah tahu apa yang tersembunyi di dalam hati seseorang. Tapi kalau kita berbicara kebijaksanaan, lebih baik untuk tidak menyelisihi tradisi setempat. Lebih bijaknya. Wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Cukup? Sebenarnya sudah pada lelah. Cukup? Nah, baik. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf jika ada salah hilaf ya, dalam penutur kata dan juga penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.